Begitu banyak perkara yang telah kau buat kepadaku. Begitu dalam kasih yang telah kau berikan di hidupku. Semua ini karena Engkau Yesus. Begitu besar rencana yang telah kau buat kepadaku. Begitu dalam penyertaan-Mu Tuhan di hidupku. Semua ini karena Engkau Yesus. Oh Yesus Tuhanku, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau yang tak tebus dosaku di dalam dunia. Oh Yesus Tuhanku, ku bersyukur sebab Kau pulihkan aku. Dan kini ku menyembah-Mu. Aku kan setia berjalan bersama Yesus. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saat ini berada, saya percaya, saya yakin semua dalam keadaan sukacita, sehat, dan penuh damai bersama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama lagi dengan rehat kita, renungan hati sehat pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama belajar bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap hidup kita melalui kebenarannya pada hari ini. Sebelum kita belajar bersama, mari kita akan berdoa terlebih dahulu, menyerahkan semuanya. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami dapat berjumpa kembali dengan saudara-saudara kami melalui rehat pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami dan yang akan menolong kami untuk menjelaskan di dalam setiap hati dan pikiran kami untuk kami mengerti bagaimana kebenaran firman Tuhan berkata di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan waktu sepenuhnya rehat kami pada siang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rehat kita hari ini saya mengambil judul Satu Sakit Ikut Merasakan Sakit. Satu sakit, semua merasakan sakit adalah sebuah tema yang menggambarkan kesatuan, kebersamaan, dan kepedulian. Dalam konsep ini dibangun
dari kenyataan bahwa orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan itu adalah satu tubuh. Di dalam satu firman Tuhan surat Galatia 6 ayat 1 di sana dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Di dalam surat Galatia ini, Paulus menganjurkan kepada kita untuk bagaimana kita hidup praktis agar dapat mencapai kondisi kebersamaan itu. Yaitu pertama, kesediaan untuk mengangkat orang lain yang jatuh. Dalam hal ini adalah baik rohani kita maupun dalam jasmani kita. Salah satu cara yang praktis yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam berprinsip satu sakit, semua merasa sakit, adalah kesediaan untuk kita untuk menuntun orang yang jatuh ke dalam dosa kepada yang benar. Firman Tuhan ini sering terjadi dalam setiap kehidupan kita, diajarkan untuk bagaimana melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tetapi seringkali yang terjadi adalah orang yang jatuh itu dalam dosa itu malah kita mensyukurkan atau kita syukurkan. Bahkan kita kucilkan. Bahkan kita olok-olok. Ada yang berkata, tahu rasa loh, dikasih tahu dari kemarin tidak mau dengar, sekarang kena batunya. Kadangkala terjadi seperti itu. Penghakiman muncul. Terjadi setiap kehidupan. Kadang-kadang orang yang percaya ada banyak hal yang tidak peduli dengan orang yang jatuh dalam dosa. Nah, dari hal ini Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa maksudnya? Alkitab dalam terjemahan lain dikatakan memulihkan atau memimpin. Kata memulihkan atau memimpin itu sendiri biasa digunakan oleh seorang dokter yang mengambil sesuatu atau mengoperasi sesuatu atau membedah sesuatu di dalam tubuh seseorang untuk menyambung tulang yang patah, maupun seorang yang sementara meresparasi barang yang rusak. Dengan demikian, ide yang nampak dalam bagian ini sama sekali tidak memberikan kesan penghakiman, melainkan penyembuhan. Bukan penghukuman, bukan penghakiman, melainkan perbaikan. Perhatikan bunyi di ayat tersebut dalam Alkitab terjemahan lama yang berkata begini, hai saudara-saudaraku, jikalau engkau kedapatan di antara barang sesuatu kesalahan, hendaklah kamu yang rohani itu membaikkan orang yang demikian dengan roh yang lemah lembut, sambil memperhatikan dirimu sendiri supaya jangan engkau kena pencobaan. Satu hal lagi yang dikatakan oleh Paulus adalah bahwa semua itu harus kita lakukan, harus dilakukan dengan roh lemah lembut. Dalam Galatia 6 ayat 1 tadi dikatakan sekali lagi, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran,
maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Tingkat kasih kita diukur dengan bagaimana kita memandang orang yang jatuh dalam dosa. Contohnya Yesus. Sewaktu dia menghadapi perempuan berzina yang sedang berzina, dia diceritakan dalam Yohanes 8 di mana Yesus membenci dosanya tetapi mengasihi orangnya. Ini sama dengan kita harus membenci kanker, tapi kita mengasihi penderitanya. Sementara semua itu kita lakukan, kita juga perlu berhati-hati supaya kita sendiri tidak kena pencobaan itu. Di ayat 1 di sana dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Pencobaan apa? Pencobaan merasa diri kita lebih baik daripada orang yang sudah jatuh dalam dosa itu. Bandingkan dengan ayat 3 dalam terjemahan Alkitab Galatia 6 ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Inilah tantangan kita, bahwa kita sering merasa diri kita ini lebih baik, lebih sempurna dibanding dengan orang yang jatuh dalam dosa itu. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita di dalam Galatia 6 ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Bandingkan dengan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Kita buka dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana dikatakan, setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik, ia boleh merasa bangga atas hal itu. Tetapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan orang lain. Karena itu janganlah kita membandingkan diri dengan orang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi bandingkan diri kita dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita capai. Seharusnya itu yang kita kerjakan. Dengan cara seperti ini, maka kita dapat mengembangkan pola hidup satu sakit, semua merasakan sakit. Di sini Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus, firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk bagaimana melakukan, untuk bagaimana kita peduli dengan orang-orang yang jatuh dalam dosa, dengan orang-orang yang tidak dipedulikan dengan orang lain. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita selalu menguatkan, bisa saling mendoakan, bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga prinsip satu sakit, semua ikut merasakan sakit. Itu kehendak Tuhan. Dalam hidup kita, kita bisa melakukan itu, melakukan kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Kiranya renungan kita pada hari ini memberkati kita semua, dan kita dipulihkan, kita disehatkan,
di dalam Tuhan dan kita tetap setia di dalam Tuhan sampai akhirnya Tuhan menjemput kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Terima kasih atas pimpinan dan pertolongan Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat belajar merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk selalu peduli dengan orang lain Tuhan. Ajari kami untuk selalu mengasihi, selalu menguatkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Kiranya Tuhan terus ada dalam setiap hidup kami, menyertai kami, dan melindungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Begitu besar rencana yang telah Kau buat kepadaku. Begitu dalam penyertaan-Mu Tuhan di hidupku. Semua ini karena Engkau Yesus. Oh Yesus Tuhanku, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau yang telah tebus dosaku di dalam dunia. Oh Yesus Tuhanku, ku bersyukur sebab Kau pulihkan aku. Dan kini ku menyembah. Aku kan setia, aku kan setia, aku kan setia, berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus.